Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirin rahimakumullah, sahabat tangga imbrung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kitab Az-Zakhirah Al-Musyarrafah karangan Al-Habib Umar Ibn Hafid. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang fardu wudu. Apa itu fardu? Apa itu fardu? Fardu furud jamak dari fardu, yang mana fardu ini secara bahasa adalah an-nasib al-lazim. Bagian yang harus ada lah. Bagian yang harus ada itu namanya fardu. Tetapi secara syar'i, ya, yang dimaksud furud di sini adalah arkan. Bukannya apa ya? Apabila dilakukan kita mendapatkan pahala, apabila tidak dilakukan kita mendapatkan dosa. Bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah arkan. Karena apa? Karena misalkan kalau itu bukan sesuatu yang wajib, ya, sunnah, wudu sunnah, tetap saja itu fardu. Apabila tidak dilakukan misalkan, ya tidak jadi masalah karena itu fardu, bukan bukan wajib kita berwudu gitu aja. Nah, gitu. Jadi fardu di sini yang dimaksud di sini adalah rukun, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bisa dimurajaah kembali pelajaran di sebelumnya, ya. Namun kita akan ulas juga sedikit lah, ya, mengkaji ulang. Fardu yang dimaksud di sini adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi. Itu. Fardu wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat itu kita tahu, niat adalah al-qasdu, ya, menyengaja atau bermaksud lah. Sedangkan secara syariat itu adalah qasdu syai' muqtadinan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu namun disertai dengan melakukannya. Ya. Apabila hanya ada tujuan saja, ada maksud saja, ya, tanpa disertai dengan pekerjaannya, maka itu tidak disebut niat, ya. Itu disebutnya apa dong? Nah, itu disebutnya azm. Ya, dalam syariat lah, ya. Tapi kalau misalkan kita saya berniat lah nanti akan, nah itu juga niat, tetapi secara bahasa itu betul juga sudah menjadi bahasa kita lah, bahasa Indonesia. Ayolah hadirin rahimakumullah, ya. Untuk yang fardu wudu yang kedua, langsung saja ke fardu wudu. Yang kedua adalah ghuslul wajhi. Sama kita tulis langsung. Furudul wudu ini ada sitah. Furudul wudu'i sitatun. Furudul wudu'i sitatun. Pertama kita kasih ini an-niyat. Nah, secara bahasa adalah al-qasdu. Lugotan al-qasdu. Syar'an, maksudnya secara istilah syariat adalah qasdu syai' muqtadinan bi fi'lihi. Ini niat. Ini rukun yang pertama. Tempatnya di mana? Mahalluha al-qalbu.
Tempatnya adalah apa? Tempatnya adalah hati. Ya, tempat niat ini adalah hati. Talafudnya hukumnya sunnah. At-talafud biha. Talafud. Kita tulislah ringkasannya. Ya, sunnatun. Sunnatun. Kenapa sunnah? Para ulama mengatakan karena untuk apa namanya? Untuk melatih ya, melatih hati kita. Jadi nawaitu atau usolli sholatas subhi misalkan. Itu agar apa? Agar hati juga terlatih ikut. Sebab hati ini susah terkadang ya. Ngontrol hati itu terkadang susah gitu. Sebab hati itu seringkali berbulak-balik lah, makanya sakit hati itu kan susah diobatinya gitu kira-kira lah ya. Sakit hati itu ada mengatakan apa, lebih baik sakit gigi katanya, atau lebih baik sakit hati, nggak tahu lah, itulah nyanyi seperti apa. Nah, ini karena hati itu susah, maka dibantulah dengan niat. Oleh karena itu talafud bin niat ini sunnah. Karena apa? Min babil i'anah. Ya, min babil i'anah ala apa? Ala niyah fil qalb allati hiya fil qalb. Itu. Kapan masanya? Zamanuha. Zamanuha. Kapan masa mengucapkan niat itu? Kapan? Inda awalil ibadah. Gitu. Inda awalil ibadah. Berarti ketika kita pertama kali melakukan ibadah lah, awal, paling awal, gitu. Itu harus dikerentekan dalam inda awal. Misalkan, saya mau sholat, Allah kan takbir. Ketika wudhu berarti ketika membasuh muka, itu inda awal ibadah. Gitu. Illa saum, kecuali saum. Nah, ini ada pengecualian. Ada ulama mengatakan itu, makanya likulli qa'idatin mustasnayat. Kecuali saum. Karena apa? Nah, ulama mengatakan illa sauma. Karena apa? Karena saum ini susah. Ya, susah kan, awalnya itu adalah fajar, susah kita mau membayangkan ya, membayangkan dengan puasa gimana gitu. Adan waktu sebelum adan gitu kan, itu susah sangat. Jadi ulama mengatakan alasannya kenapa saum tidak, karena itu susah sangat untuk untuk membayangkan dengan puasa ini. Kan min tulu'il fajr kan, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika tulu'ul fajr itu gimana caranya? Pasnya itu susah, makanya wajib didahulukan. Apalagi puasa wajib itu harus apa? Harus wajib itu kan, puasa wajib itu harus didahulukan, harus tabiat lagi. Itu. Tuh, sudah lah sedikit apa namanya mengulang tentang itu. Kemudian yang kedua adalah ghuslul wajhi. Atsani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh apa? Yang kedua adalah membasuh muka. Jadi ketika wudhu itu harus membasuh muka, ya, membasuh muka. Mana pengertian muka itu? Pengertian muka itu lahu adun, tentunya ada batasannya. Tulan wa adon, dari atas, nah, ke atas, vertikal, horizontal, itu ada apa? Ada batasan-batasannya. Gitu nih. Nah, ini tentunya dalam wudhu harus dibasuh semuanya. Semua yang termasuk muka itu harus dibasuh. Wajib itu dibasuh, ya. Dibasuh wajib, gitu ya. Nah, kita apa namanya, batasan yang dianggap wajah itu mana sih? Jadi harus membasuh air, dikucurkan macam itu, ya. Nah, seperti inilah kira-kira dikucurkan. Nanti insya Allah praktek kalau ada waktu. Harus dikucurkan. Dari mana? Ini ada hadnya. Tulan wa ardon. Tulan itu secara vertikal, adon horizontal.
Secara tul mana itu yang dimaksud wajah? Yang dimaksud wajah itu secara tul min mana biti sya'ri ra'si ila asfali dhaqan, sampai sini. Dari sini sampai tempat awal jadinya rambut sampai dagu kira-kira. Nah, in asfali dhaqan, sampai sini sampai dagu lah ya. Dagu. Mana biti sya'ar min mana biti sya'ar ila dhaqan. Ila asfali dhaqan. Maaf. Itu secara tul. Sedangkan secara audon atau audon itu minal udhun ilal udhun. Nah, ya cecentel kalau kata orang Sunda itu cecentel dari ini apa ini namanya? Nah, inilah idanya dari telinga sini sampai sini cecentel ininya, dari sini sampai sini. Saat semuanya ini harus terbasuh. Minal udhun ilal udhun. Dari telinga sampai telinga. Makanya kalau ada apa namanya? Kalau ada rambut di sekitar itu harus dibasuh. Ya, harus dibasuh. Ini misalkan ada rambut di sini jadi tompel macam itu. Seperti itu harus dibasuh. Ini harus dibasuh. Bahkan jenggot, ya, jenggot yang terlihat, ini terlihat juga harus disela-sela macam ini, wajib. Ya, seperti saya ini kan terlihat ini tidak tebal, maka ini wajib disela-selai, namanya sela-selai apa ya bahasa Indonesia. Harus seperti ini kan, seperti ini. Nah, kalau yang tebal tidak, sebab susah. Agama mempunyai keringanan, jadi cukup di sini. Tetapi sunnah kalau seperti ini kan. Berbeda kalau janggut seperti saya ini wajib, sebab masih nampak, masih terlihat. Nah, itu sajalah ya. Yang ringkas-ringkas saja. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain. Yang ketiga ghuslul yadain ilal mirfaqain. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Apa itu ghuslul yadaini ilal mirfaqain? Membasuh kedua tangan dengan dua sikutnya di sini. Jadi harus dilebihkan, sebab sikutnya kita tahu kan sebelah sini atau sebelah sini harus dilebihkan tuh. Bahaya kalau harus dilebihkan, wajib dilebihkan. Sebab apa? Sebab kalau tidak dilebihkan nanti ada yang tidak terbasuh. Sedangkan kita tahu ada kaidah mala yatimul wajibu illa bi wajib, sesuatu ya, yang tidak bisa menjadikan wajib itu sempurna kecuali dengan hal itu, maka sesuatu yang tadi, hal tadi itu menjadi wajib hukumnya. Itu kaidahnya kayak gitu. Jadi yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqain, wajib seperti ini, set dibasuh sampai sini, dilebihkan sedikit ya, dilebihkan. Kalau lebih lagi lebih bagus lagi lah, karena hati-hati 3 kali kesunahannya nantilah ya. Ini tentang fardul wudu, jadi niat ya, diingat-ingat. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ghuslul wajib, membasuh muka. Niat itu kapan waktunya? Ketika membasuh muka awal, inda awal juzi, berarti basuhan yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan komen ya, di bawah ini. Komen, boleh komen lah ya. Jangan lupa juga like dan subscribe, juga di-share sebanyak-banyaknya agar manfaat video ini tersebar luas, agar kebaikan pun kepada Anda lah ya, agar mendapatkan kebaikan jariah.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah min qawlin bila amalin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.